Nah, untuk soal nomor 2 di sini saya sudah membuat tabel yang persis dengan soal. Nah, tabel ini nantinya akan diisi dengan data-data pada soal. Jadi langsung saja untuk pertama data di poin A itu membuka rekening di bank sebesar 25 juta. Kita tulis di bagian kas. Kita tulis di bagian kas dan juga sebagai modal Ari Saputra. 25 juta. Nah, untuk saldo, sisa saldo di bagian kas ada 25 juta dan juga di bagian modal Ari Saputra ada 25 juta. Nah, selanjutnya bagian B. Membeli perlengkapan kantor secara kredit. Membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 1.850.000. Jadi kita tulis dulu B. Perlengkapan kantor, jadi kita tulis di bagian perlengkapan 1.850.000. Dan juga karena kredit kita tulis di bagian utang usaha. Di bagian utang usaha kita tulis juga 1.850.000. Nah, jadi sisa saldonya di bagian perlengkapan 1.850.000 dan juga utang usaha 1.850.000. Selanjutnya bagian C, membayar kreditur untuk melunasi utang usaha sebesar 1.200.000. Karena kita membayar, maka kasnya berkurang 1.200.000. Untuk pembayaran utang usaha sebesar 1.200.000. Sehingga sisa saldonya sisa saldonya 25 juta dikurang 1.200.000. Modal Ari Saputra juga 25 juta. Jadi sisa saldo untuk kas itu 25 juta dikurang 1.200.000 sama dengan 23.800.000. Untuk perlengkapan 1.850.000. Utang usaha 650.000.
karena 1.850.000 dikurangi dengan 1.200.000, maka sisa saldo dari utang usaha itu 650.000. Modal Ari Saputra tetap 25 juta. Nah, selanjutnya bagian D, menerima kas atau komisi penjualan senilai 41.500.000. Karena menerima kas, maka kasnya bertambah 41.500.000 dari komisi penjualan. Kita tambahkan di komisi penjualan dan juga kas 41.500.000 dan komisi penjualan 41.500.000. Nah, berarti sisa saldo Rp23 juta ditambah dengan 41.500.000, maka hasilnya 65.300.000. Sisa saldo untuk perlengkapan ada 1.850.000. Utang usaha 650.000. Modal Ari Saputra 25 juta. Komisi penjualan 41.500.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke E, ke bagian E, yaitu membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan senilai 3.600.000. Membayar berarti minus di kas 3.600.000. Membayar untuk beban sewa. Nah, beban sewa juga minus 3.600.000. Minus 3.600.000 ya. Nah, sisa saldo untuk kas 65.300.000 dikurang dengan 3.600.000, maka sisa saldonya 61.700.000. Perlengkapan 1.850.000. Utang usaha 650.000. Modal Ari Saputra 25 juta. Komisi penjualan 41.500.000. Beban sewa 3.600.000. Nah, selanjutnya transaksi F. Nah, kita lihat di poin F.
Menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta, maka kas berkurang 4 juta dan juga kita tulis di bagian Prive Arisa Putra sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya sisa saldo 61 untuk kas 61.700.000 dikurang 4 juta sama dengan 57.700.000. Perlengkapan 1.850.000, utang usaha 650.000, modal Arisa Putra 25 juta, Prive Arisa Putra 4 juta, beban sewa 3.600.000. Nah, selanjutnya transaksi G. Membayar beban kendaraan bulan berjalan senilai 3.050.000. Bayar beban kendaraan senilai 3.050.000, kita tulis di bagian beban kendaraan 3.050.000, dan juga beban lain-lain 1.600.000, kita tulis di bagian beban lain-lain 1.600.000. Nah, sehingga sisa saldo untuk pengurangan di kas, kita jumlahkan terlebih dahulu antara beban kendaraan dan beban lain-lain. 1.600.000 ditambah dengan 3.050.000, maka hasilnya 4.650.000, maka kas dikurangi 4.650.000. Jadi sisa saldo untuk kas 57.700.000 dikurang 4.650.000 sama dengan 53.050.000. Sisa saldo pada kas 53.050.000. Perlengkapan 1.850.000, utang usaha 650, modal Arisa Putra 25 juta, Prive Arisa Putra 4 juta, komisi penjualan 41 juta, beban sewa 3.600.000, beban kendaraan 3.050.000, dan beban lain-lain 1.600.000. Selanjutnya transaksi H. Membayar gaji karyawan sebesar 5 juta.
bayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah, maka beban gaji sama dengan 5 juta rupiah dan kas berkurang 5 juta rupiah. Sehingga sisa saldo 53 untuk kas 53.050.000 dikurang 5 juta sama dengan 48.050. Perlengkapan 1.850.000. Utang usaha 650.000. Ref Ari Saputra 4 juta. Komisi penjualan 41.500.000. Beban gaji 5 juta. Beban sewa 3.600.000. Beban kendaraan 3.050.000. Beban lain-lain 1.600.000. Nah, selanjutnya transaksi I. Setelah dihitung, sisa perlengkapan sebesar 950.000, berarti biaya perlengkapan yang digunakan adalah 900.000. Nah, biaya perlengkapan yang digunakan adalah 900.000. 900.000 dan di bagian perlengkapan juga berkurang 900.000. Maka sisa saldo untuk kas 48.050.000, perlengkapan 950.000. Karena 1.850.000 dikurang dengan 900.000, maka hasilnya 950.000. Untuk utang usaha 650.000. Modal Ari Saputra 25 juta. Modal Ari Saputra 25 juta. Raif Ari Saputra 4 juta. Komisi penjualan 41.500.000. Beban gaji 5 juta. Beban sewa 3.600.000. Beban kendaraan 3.050.000. Beban perlengkapan 900.000 dan beban lain-lain 1.600.000.
Nah, soal selanjutnya kita lihat, buatlah laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik untuk bulan Juli serta laporan posisi keuangan per 31 Juli. Nah, kita buat laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli. Saputra Properti laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli. Nah, pertama pendapatan jasa. Kita lihat pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini kita lihat komisi penjualan 41.500.000. 41.500.000. Nah, untuk beban-beban di sini kita lihat ada beban gaji, beban sewa, beban kendaraan, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Beban gaji sebesar 5 juta. Beban sewa 3.600.000. Beban kendaraan 3 juta. Beban kendaraan itu 3.050.000. 3.050.000. Beban perlengkapan 900. Beban lain-lain 1.600.000.
Jadi total beban Rp5.000.000 tambah Rp3.600.000 ditambah Rp3.050.000 tambah Rp900.000 ditambah Rp1.600.000 sama dengan Rp14.150.000. Sehingga dihasilkan laba neto pendapatan jasa dikurang dengan total beban Rp41.500.000 dikurang Rp14.150.000 sama dengan Rp27.350.000. Nah, selanjutnya laporan ekuitas pemilik. Saputra Properti laporan ekuitas pemilik. Untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli. Yang pertama ada modal awal Ari Saputra pada tanggal 1 Juli. Nah, untuk modal Ari Saputra kita lihat terlebih dahulu pernyataan yang ada di sini, yang ada di soal. Membuka rekening bank atas nama perusahaan. Artinya untuk modal awal yang digunakan itu termasuk investasi. Jadi investasi awalnya sebesar 25 juta. Untuk modal kita kosongkan, modal tidak ada. Investasi sebesar 25 juta. Sebesar 25 juta. Untuk modal tidak ada. Dan juga setelah itu kita tulis kita jumlahkan dengan laba neto. Nah, laba neto dapat kita lihat pada laporan laba rugi sebelumnya. Laba neto sebesar 27.350.000. Kita tulis 27.350.000. Sehingga investasi ditambah dengan laba neto dikurangi dengan
Kita jumlahkan terlebih dahulu investasi dengan laba neto, maka hasilnya sama dengan 25 juta ditambah 27.350 sama dengan 52.350.000. Setelah itu kita kurangi dengan penarikan, dikurangi penarikan sebesar 4 juta. Kita lihat 4 juta rupiah, sehingga hasil dari setelah dikurangi penarikan, kita mendapatkan kenaikan pada ekuitas pemilik. Rp52.350.000 dikurang 4 juta sama dengan 48.350. Jadi modal akhir dari Arie Saputra pada tanggal 31 Juli adalah sebesar 48.350.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan untuk Saputra Properti. Laporan posisi keuangan untuk perusahaan Saputra Properti pada akhir bulan, yaitu tanggal 31 Juli. Yang pertama, kita tentukan aset. Yang termasuk aset yaitu, kita lihat aset ada kas dan perlengkapan. Kas, perlengkapan. Nah, kita lihat kas ada 48 juta. 48 juta dan perlengkapan 950. Sehingga total aset kas ditambah perlengkapan 48.050.000 ditambah 950.000 sama dengan 49 juta. Selanjutnya liabilitas. Untuk liabilitas adalah utang usaha. Kita lihat jumlah utang usaha ada 650.000. Selanjutnya ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik
diambil dari modal akhir dari Ari Saputra pada tanggal 31 Juli yaitu sebesar 48.350.000. Rp48.350.000. Sehingga total liabilitas dan ekuitas kita peroleh dengan menjumlahkan utang usaha dengan modal akhir Ari Saputra. 650.000 ditambah dengan 48.350.000 sama dengan 49 juta. Baik, untuk soal ketiga, di sini saya sudah menyiapkan format yang sama seperti soal. Untuk tugasnya yaitu mengisi data-data yang kosong. Baik, langsung saja. Untuk pendapatan jasa kita dapatkan 750 juta dengan cara total beban ditambah dengan laba neto sehingga menghasilkan 750 juta. Selanjutnya untuk beban perlengkapan, untuk mengetahui nominal dari beban perlengkapan kita bisa mengetahui dengan cara mengurangi total beban dengan beban-beban yang terlihat, dengan angka-angka beban yang terlihat di sini. Jadi 475 juta dikurang 300 juta kurang 100 juta dikurang 20 juta dikurang 25 juta menghasilkan 30 juta. Bahan perlengkapan sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya untuk modal Wahyu Rahman pada tanggal 1 April 2016 kita simpulkan tidak ada, dikarenakan pada tanggal 1 April 2016 itu ada investasi dari pemilik, sehingga pada tanggal 1 April tersebut pemilik berinvestasi pada Wahyu Property. Selanjutnya laba neto kita ambil dari laporan laba rugi sebelumnya 275 juta. Nah, untuk hasilnya 375 juta ditambah dengan 275 juta sama dengan 650 juta. Nah, 650 juta dikurangi dengan penarikan sama dengan 650 juta dikurangi dengan 125 juta sama dengan 525 juta. Untuk modal akhir Wahyu Rahman dapat kita ketahui dengan cara kenaikan ekuitas dikurangi dengan modal awal. Karena modal awal tidak ada, maka di sini kita simpulkan 525 juta. Untuk poin A, poin B, poin C, poin D, poin E.
Selanjutnya yaitu total aset. Cara mengetahui total aset yaitu dengan cara menjumlahkan antara kas perlengkapan dengan tanah. 462.500.000 ditambah 12.500.000 ditambah 150 juta sama dengan 625 juta. Selanjutnya untuk modal Wahyu Rahman, kita lihat di laporan ekuitas pemilik modal akhir Wahyu Rahman sebesar 525 juta. 525 juta. Total liabilitas dan ekuitas pemilik kita tambahkan utang usaha ditambah dengan modal akhir Wahyu Rahman 100 juta ditambah dengan 525 juta sama dengan 625 juta. Nah, selanjutnya untuk kas yang diterima dari pelanggan, kita lihat pendapatan jasa di laporan laba rugi yaitu sebesar 750 juta. Dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban operasional dan kreditur 387.500. 750 juta dikurang 387.500 sama dengan 362 juta 500. Nah, selanjutnya untuk pembayaran kas untuk pembelian tanah, kita lihat pembelian tanah pada laporan posisi keuangan. Di bagian tanah ada 150 juta. 150 juta. Nah, untuk kas diterima sebagai investasi oleh pemilik, kita lihat investasi Wahyu pada tanggal 1 April di laporan ekuitas pemilik sebesar 375 juta. 375 juta. Dikurangi kas penarikan oleh pemilik. Penarikan oleh pemilik dapat kita lihat pada laporan ekuitas pemilik di bagian penarikan sama dengan 125 juta. 125 juta. Sehingga arus kas neto dari aktivitas pendanaan dapat kita peroleh dari 375 juta dikurangi dengan 125 juta sama dengan 250 juta. Selanjutnya arus kas neto dan saldo kas per 30 April 2016 dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di bagian kas sama dengan 462.500. 462.500. Nah, untuk soal keempat ini kurang lebih sama dengan soal yang pertama. Kita diperintahkan untuk membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, dan juga diperintahkan untuk menentukan pos apa yang muncul baik dalam laporan laba rugi maupun dalam laporan ekuitas pemilik. Oke, baik. Langsung saja kita kerjakan untuk instruksi pertama membuat laporan laba rugi.
Ini wisata travel service. Laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 30 April 2016. Pertama, kita tentukan pendapatan jasa. Untuk pendapatan jasa kita lihat di sini sebesar 875 juta. 875 juta. Untuk beban ada beban sewa sebesar 75 juta. Ada beban perlengkapan sebesar 12 juta. Ada beban pajak sebesar 10 juta. Ada beban utilitas sebesar 38 juta dan beban upah sebesar 525 juta dan beban lain-lain sebesar 15 juta. Sehingga total beban sebesar 75 juta ditambah 12 juta ditambah 10 juta ditambah 38 juta ditambah 525 juta ditambah 15 juta sama dengan 675 juta. Sehingga kita dapat laba netonya 875 juta ditambah 6 dikurang pendapatan jasa dikurang total beban 875 juta dikurang 675 juta sama dengan 200 juta. Selanjutnya laporan ekuitas pemilik. Wisata travel service untuk laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir pada 30 April 2016. Yang pertama ada modal awal Andika pada tanggal 1 Mei 2015 sebesar 180 juta. Selanjutnya, karena tidak ada investasi, maka langsung saja laba neto
tahun berjalan, kita lihat laba netonya sebesar 200 juta. Lalu dikurangi dengan penarikan. Penarikan di sini sebesar 40 juta. Lalu kita dapat kenaikan pada ekuitas pemilik. Kenaikan pada ekuitas pemilik 200 juta dikurang 40 juta sama dengan 1.600.000. 160 juta. Sehingga modal akhir Andika pada tanggal 30 April 2016 adalah modal ditambah dengan kenaikan ekuitas pemilik, maka modal akhir Andika kita peroleh 340 juta. Nah, selanjutnya untuk laporan posisi keuangan pada 30 April 2016. Yang pertama kita tentukan aset. Di sini ada aset yaitu kas, piutang usaha dan juga perlengkapan. Kas sebesar 146 juta. Piutang usaha sebesar 210 juta dan perlengkapan sebesar 9 juta. Sehingga total aset 146 juta ditambah 210 juta ditambah dengan 9 juta sama dengan 365 juta. Nah, selanjutnya yaitu liabilitas. Yang termasuk liabilitas yaitu utang usaha. Di sini kita lihat utang usaha sebesar 25 juta. Lalu ekuitas pemilik adalah modal akhir dari Andika sebesar 340 juta. Sehingga total dari liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar
365 juta. Dapat kita lihat total aset dengan total liabilitas dan ekuitas pemilik jumlahnya sama. Nah, soal terakhir, pos apakah yang muncul baik dalam laporan laba rugi maupun dalam laporan ekuitas pemilik? Laporan laba rugi dengan laporan ekuitas pemilik. Perhatikan pada laporan laba rugi, kita lihat yang muncul pada laporan laba rugi adalah laba neto, yang juga muncul pada laporan ekuitas pemilik sebesar 200 juta rupiah, sehingga kita simpulkan pada instruksi keempat jawabannya yaitu laba neto. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 pengerjaannya kurang lebih sama dengan pengerjaan pada soal kedua tadi, yaitu mengisi tabel-tabel ini dengan data-data yang sudah tersedia di soal. Nah, untuk data pertama, membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 24 juta dari dana pribadi. Nah, artinya ini masuk ke kas sebesar 24 juta. Di sini modal juga 24 juta. Sehingga saldo 24 juta rupiah. Selanjutnya bagian B, membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan sebesar 3.600.000. Sewa kantor berarti kita masukkan di beban sewa sebesar 3.600.000. Berarti kas juga berkurang sebesar 3.600.000. Jadi sisa saldo yang ada di kas 24 juta dikurang 3.600.000 sama dengan 20.400.000. Di bagian modal tetap 24 juta. Di sini 3.600.000. Nah, selanjutnya bagian C, membayar beban kendaraan bulan berjalan sebesar 1.350.000 dan beban lain-lain sebesar 600.000. Beban kendaraan sebesar 1.350.000. Beban kendaraan sebesar 1.350.000 dan beban lain-lain sebesar 600.000. Maka kas yang dikeluarkan adalah 1.350.000 ditambah dengan 600.000 sama dengan 1.950.000. 1.950.000. Maka sisa saldo yang ada untuk kas 20.400.000 dikurangi dengan 1.950.000 sama dengan 18.400.000.
450. Untuk modal tetap 24 juta. Beban sewa 3.600.000. Beban kendaraan 1.350.000 dan beban lain-lain 600.000. Selanjutnya bagian D, membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 1.200.000. Beban perlengkapan sebesar 1.200.000. Nah, maka di perlengkapan juga bertambah 1.200.000. 1.200.000. Sehingga sisa saldo yang ada, perlengkapan 1.200.000, kas 18.450.000, modal 24 juta, Untuk bagian D, membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 1.200.000, berarti karena di sini secara kredit maka masuk di utang usaha. Minus 1.200.000. Sehingga sisa saldo utang usaha sama dengan 1.200.000. Beban sewa 3.600.000. Beban kendaraan 1.350.000. Beban lain-lain 600.000. Selanjutnya bagian E, menerima kas atas komisi penjualan sebesar 19.800.000. Menerima kas sebesar 19.800.000 dari hasil komisi penjualan 19.500.000. Sehingga sisa saldo 18.450.000 ditambah dengan 19 juta sama dengan 38.250. Saldo perlengkapan sebesar 1.200.000. Untuk utang usaha 1.200.000. Modal Maria 24 juta. Komisi penjualan 19.500.000. Beban sewa 3.600.000. Beban kendaraan 1.350.000. Beban lain-lain 600.000. Nah, selanjutnya bagian F, membayar kreditur untuk melunasi utang usaha. Membayar kreditur untuk melunasi utang usaha sebesar 750.000, artinya kas berkurang 750.000 dan juga utang usaha berkurang sebesar 750.000. Sehingga sisa saldo 38.250.000 dikurangi dengan 750.000 sama dengan 37.500.000.
perlengkapan masih ada 1.200.000. Utang usaha 1.200.000 dikurang 750.000 sama dengan 450.000. Modal Maria 24 juta. Komisi penjualan 19.500.000. Beban sewa 3.600.000. Beban kendaraan 1.350.000. Nah, beban lain-lain 600.000. Selanjutnya bagian G, membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000, artinya kas berkurang 2.500.000. Dan juga beban gaji sama dengan 2.500.000, sehingga sisa saldo untuk kas 37.500.000 dikurang 2.500.000 sama dengan 35 juta. Perlengkapan 1.200.000. Utang usaha 450.000. Modal Maria 24 juta. Komisi penjualan 19.500.000. Beban sewa 3.600.000. Beban gaji 2.500.000. Beban kendaraan 1.350.000. Beban lain-lain 600.000. Selanjutnya di poin H, menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 3.500.000. Menarik kas untuk keperluan pribadi artinya kas berkurang 3.500.000, dan juga untuk keperluan pribadi artinya Prive Maria juga 3.500.000, sehingga sisa saldo untuk kas 35 juta dikurang 3.500.000 sama dengan 31.500.000. Untuk perlengkapan sisa 1.200.000. Utang usaha 450.000. Modal Maria 24 juta. Prive Maria 3.500.000. Komisi penjualan 19.500.000. Beban sewa 3.600.000. Beban gaji 2.500.000. Beban kendaraan 1.300.000. Beban lain-lain 600.000. Poin I, setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar 300.000, berarti biaya perlengkapan yang digunakan selama bulan April adalah 900.000. Perlengkapan sebesar 900.000. Minus 900.000. Jadi sisa saldo 1.200.000 dikurang 900.000 sama dengan 300.000. Kas 31.500, utang usaha 450.000,
Modal Maria 24 juta. Ref Maria 3.500.000. Komisi penjualan 19.500.000. Beban sewa 3.600.000. Beban gaji 2.500.000. Beban kendaraan 1.350.000. Beban perlengkapan 900.000 dan beban lain-lain 600.000. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan juga laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Langsung saja untuk laporan laba rugi. Cemara Properti. Cemara Properti. Laporan laba rugi. Untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa atau di sini komisi penjualan sebesar 19.500.000. Terus beban-beban untuk beban sewa sebesar 3.600.000. Beban gaji 2.500.000. Lalu beban kendaraan sebesar 1.350.000. Beban perlengkapan sebesar 900.000 dan beban lain-lain sebesar 600.000, sehingga total beban total beban 3.600.000 ditambah 2.500.000 ditambah 1.350.000 ditambah 900.000 ditambah 600.000 sama dengan 8.950.000. Untuk laba neto, pendapatan jasa dikurang total beban sama dengan 10.850.000 rupiah. Dan selanjutnya laporan ekuitas pemilik Cemara Properti. Cemara Properti. Laporan ekuitas
pemilik. Untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Untuk modal kita lihat di sini di poin A, membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 24 juta dari dana pribadi. Membuka rekening bank atas nama perusahaan, maka ini tergolong investasi. Sehingga kita simpulkan modal Maria pada tanggal 1 April itu tidak ada, tapi berinvestasi pada tanggal 1 April sebesar 24 juta. Selanjutnya laba neto itu yang tadi sebesar 10.850, sehingga total dari investasi dan laba neto itu sebesar 34.850.000 dikurangi penarikannya sebesar 3.500.000, maka kenaikan pada ekuitas pemilik Kenaikan pada ekuitas pemilik 34.850.000 dikurangi 3.500.000 sama dengan 31.350. Sehingga modal akhir Maria pada tanggal 30 April sama dengan 31.350.000. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan Cemara Properti. Cemara Properti, laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2016. Aset itu ada kas dan juga perlengkapan. Kas dan juga perlengkapan. Kas itu sebesar 31 juta.
kas itu sebesar 30.600.000. Baik, jadi kas sebesar 31.500.000 dan perlengkapan itu sebesar 300.000. Sehingga total dari aset sama dengan 31.500.000 ditambah dengan 300.000 sama dengan 31.800.000. 31.800.000. Nah, untuk liabilitas utang usahanya sebesar 450.000 dan ekuitas pemilik modal akhir Maria pada tanggal 30 April 2016 sebesar 31.350.000. Maka total dari liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 31.800.000. Oke. Selanjutnya kita beralih ke soal terakhir atau soal ke-6, yaitu kurang lebih sama dengan soal ketiga tadi, yang dimana melengkapi bagian-bagian yang kosong. Sebelumnya kita buat formatnya terlebih dahulu. Baik, untuk pengerjaannya berikut adalah format sesuai soal. Pendapatan jasa sama dengan 400 juta. Yang dicari A adalah beban upah. Nah, untuk mendapatkan beban upah, kita kurangi total beban dengan beban yang ada. Maka hasilnya adalah beban upah 288 juta dikurang 4.800.000 dikurang 14.400.000 dikurang 17.600.000 dikurang 48 juta sama dengan 203.200.000. Nah, laba neto. Untuk laba neto kita kurangi pendapatan jasa dengan total beban sama dengan 112 juta. Nah, selanjutnya
di bagian laporan ekuitas pemilik kita lihat di sini tidak ada yang terisi, dan untuk modal awal dari Ihsan Jamil pada tanggal 1 Mei 2016 itu tidak ada, dikarenakan pada tanggal 1 Mei 2016 uang yang dipakai adalah investasi dari Ihsan Kamil. Nah, adapun nominal dari investasi pada tanggal 1 Mei 2016 bisa kita lihat pada laporan arus kas. Di sini kas diterima sebagai investasi oleh pemilik. Investasi oleh pemilik sebesar 160 juta. 160 juta. Laba neto kita ambil dari laporan laba rugi sebesar 112 juta dikurangi dengan penarikan untuk total dari investasi dan laba neto itu sama dengan 272 juta. Nah, dikurangi dengan penarikan itu kita lihat di laporan arus kas. Untuk penarikan kas oleh pemilik sebesar 64 juta, sehingga kenaikan pada ekuitas pemilik sama dengan 272 juta dikurang 64 juta sama dengan 208 juta. Jadi modal akhir Ihsan Kamil pada tanggal 31 Mei 2016 sama dengan 208 juta. Nah, selanjutnya untuk tanah itu bisa kita lihat di laporan arus kas. Untuk pembelian tanah, pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 120 juta. 120 juta. Jadi total aset keseluruhan 123.200 ditambah 12.800 ditambah 120 juta sama dengan 256 juta. Nah, utang usaha sebesar 48 juta. Modal dari Ihsan Kamil atau modal akhir dari Ihsan Kamil pada tanggal 31 Mei 2016 adalah 208 juta. Nah, total liabilitas dan ekuitas pemilik 48 juta ditambah 208 juta sama dengan 256 juta. Nah, kita lihat total aset dengan total liabilitas dan ekuitas itu nominalnya sama. Nah, untuk laporan arus kas. Kas diterima dari pelanggan. Kas diterima dari pelanggan artinya pendapatan jasa. Kita lihat di laporan laba rugi, pendapatan jasa sebesar 400 juta. 400 juta. Dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban dan kreditur sebesar 252 juta, maka sisanya adalah 147 juta 252 juta. Sisanya adalah 147.200.
Pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 120 juta, kas diterima sebagai investasi oleh pemilik 160 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik 64 juta. Maka arus kas neto dari aktivitas pendanaan adalah 160 juta dikurangi dengan 64 juta sama dengan 96 juta. Sehingga selanjutnya kita lihat arus kas neto dan saldo kas per 31 Mei 2016 bisa kita lihat di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yaitu jumlah kas sebesar 123.200.